Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Yang terhormat Bupati Gunung Kidul atau yang mewakili, yang saya hormati Bapak Ibu hadirin, tamu undangan pengajian akbar pada malam hari ini dari beberapa jamaah masjid sekecamatan Semin dan juga lingkungan dimanapun berada, yang sangat dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang saya hormati panitia penyelenggara pengajian akbar pada malam hari ini, Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan rahmat dan hidayahnya kepada kita, sehingga pada kesempatan di malam hari ini kita masih diperkenankan berkumpul, bermuajahah, bersilaturahim dalam rangka pengajian akbar. Mudah-mudahan dari awal sampai akhir nanti kita tetap di bawah lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Tak lupa pula yang terhormat yang bersama-sama kita hormati, beliau Ustadz Syekh Ali Jabir beserta timnya, yang pada kesempatan malam hari ini bisa berkenan hadir, yang akan memberikan tausiah kepada kita semua agar senantiasa iman dan Islam kita meningkat menuju kepada ketakwaan yang sejati kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang berbahagia, untuk acara pada malam hari ini agar berjalan dengan tertib, baiklah saya sampaikan, acara yang pertama adalah pembukaan. Acara yang kedua prakata takmir Masjid Al-Ikhlas Semin. Acara yang ketiga sambutan Bupati Gunung Kidul atau yang mewakili. Acara yang keempat pengajian inti yang akan disampaikan oleh Ustadz Syekh Ali Jabir beserta timnya. Untuk menghemat waktu, maka marilah kita mulai seraya manjatkan doa kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan membaca umul kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Demikianlah pembukaan pada pengajian akbar pada siang hari ini.
Selanjutnya marilah kita, saya ulangi sekali lagi, mohon maaf. Demikianlah acara yang pertama telah kita lalui. Untuk itu marilah kita menginjak pada acara berikutnya, yaitu doa pembukaan untuk menuntut ilmu seperti pada hari Ahad pagi, seraya dari ta'awud bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang berbahagia, marilah kita lalui pada acara berikutnya, yaitu prakarta dari Ketua Takmir Masjid Al-Ikhlas Semin. Waktu dan tempat dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Yang terhormat Bapak Bupati Gunung Kidul, yang terhormat Ustadz Syekh Ali Jaber beserta timnya yang saat ini sudah berada di lingkungan kita ini, yang kami hormati Bapak-bapak Muspika Kecamatan Semin, yang kami hormati Bapak Ibu Takmir Masjid Sekecamatan Semin, Bapak Ibu jamaah, adik-adik remaja yang kami banggakan, dan anak-anakku yang kami cintai. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas ridhonya, sehingga pada malam hari ini kita bersama-sama bisa bertemu di Masjid Al-Ikhlas ini dalam rangka pengajian akbar yang kita rancang setiap 1 tahun minimal 2 kali, yang kita adakan setiap malam hari. Apakah ini mengurangi kegiatan akad pagi? Tidak. Jadi besok akad pagi tetap kita melaksanakan pengajian akad pagi yang sudah kita laksanakan selama hampir 6 tahun, tidak pernah berhenti. Yang pertama, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang telah hadir di acara ini, dan mohon maaf kami tidak bisa menempatkan tempat yang mungkin enak sesuai dengan keinginan Bapak Ibu sekalian karena situasi, sehingga kami selaku panitia, selaku takmir Masjid Al-Ikhlas ini mohon maaf yang sebesar-besarnya. Selanjutnya kami juga ucapkan terima kasih sekali kepada tim dari Ustadz Syekh Ali Jaber yang telah menghadirkan Ustadz di tempat ini pada malam hari ini, roadshow di beberapa lokasi, dan besok pagi juga di Boyolali, di Solo. Setelah itu sorenya terbang ke Medan, sepertinya semacam itu. Jadi terima kasih banyak atas fasilitas yang saat ini dari timnya bisa mendatangkan Syekh Ali Jaber di tempat ini. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, masjid ini kalau kita lihat kegiatannya baru 6 tahun berjalan di Masjid Semin ini. Ini kita rancang tidak mungkin bisa berjalan kegiatan ini, baik akad pagi, baik TPA dan lain sebagainya, ada juga
hafiz Al-Quran yang saat ini kita rancang di sebelah di bawah ini, tanpa dukungan Bapak Ibu sekalian. Untuk ini kami terima kasih sebanyak-banyaknya. Tanpa dukungan jenengan sekalian, tidak mungkin kegiatan semacam ini, kegiatan akad pagi yang ini tidak ada dimanapun. Karena sampai saat ini kegiatan akad pagi pengajian ini terbesar segunung Kidul. Terima kasih sekali atas, dan kita beri aplaus kepada Bapak-Bapak sekalian. Ini tanpa dukungan panjenengan sami tidak mungkin pengajian akad pagi 6 tahun tidak pernah berhenti. Mbok kuwi lebaran ya tetap berjalan akad pagi ini. Jadi nggak pernah berhenti, dan ini juga mengubah, memberikan manfaat, memberikan pengetahuan kepada bapak-bapak sekalian, ibu-ibu sekalian, sehingga dalam mengamalkan ibadah ini akan lebih baik, lebih benar. Saya kira demikian, dan marilah bapak sekalian kita manfaatkan informasi pada malam hari ini, pengajian pada malam hari ini, dan ini adalah sebagai momen untuk kita bawa membina anak-anak kita mungkin di TPA-nya masing-masing, membina keluarga kita di masjidnya masing-masing. Saya kira demikian. Tentu saja apa yang disampaikan panitia pada malam hari banyak kekurangan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Selanjutnya kepada bapak-bapak tim keamanan, artinya baik dari Kokam, dari Muspika, kami ucapkan terima kasih yang sejak sore tadi jam 4 sudah berada di lokasi ini, mempersiapkan yang biasanya ini jadi satu jalur, tapi pada sore tadi sudah ditutup, tidak untuk lewat kendaraan. Untuk ini yang terganggu sekali lagi kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah sambutan dari Ketua Takmir Masjid Al-Ikhlas Semin. Yang selanjutnya adalah sambutan Bupati Gunung Kidul atau yang mewakili. Untuk itu kepada beliau waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Camat Kecamatan Semin atau yang mewakili, yang kami hormati Bapak Forkom Pimcam Kecamatan Semin yang saya hormati, panitia Tablik Akbar Kecamatan Semin yang saya hormati beserta seluruh jajarannya, Takmir Masjid Al-Ikhlas Kecamatan Semin yang saya hormati dan saya banggakan, terlebih-lebih kepada para sesepuh, para kiai, para ulama yang senantiasa memberikan pencerahan kepada umat di wilayah Kecamatan Semin dan sekitarnya, dan kepada seluruh jamaah majelis taklim takbir tablik akbar sekecamatan Semin dan sekitarnya. Puji syukur alhamdulillah, marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat, hidayah dan inayahnya kepada kita sekalian, sehingga pada kesempatan malam hari ini kita masih diberikan keislaman, keimanan dan ketakwaan, dan juga diberikan kesehatan, keselamatan dan juga kesempatan, sehingga pada kesempatan malam hari ini kita masih bisa silaturahim,
Tholabil Ilmi di halaman Masjid Besar Semin, Masjid Al-Ikhlas, Kecamatan Semin. Alhamdulillah, ini perlu kita syukuri bersama. Selanjutnya, sebelum kami matur ke hadapan Bapak Ibu sekalian, para jamaah sekalian, pada kesempatan malam hari ini sedianya beliau Ibu Bupati dan juga Pak Wakil Bupati Pak Imawan Wahyudi, pada kesempatan malam hari ini sedianya beliau sangat berkenan untuk hadir bersama-sama dengan kita. Namun demikian apalah daya, karena pada kesempatan malam hari ini banyak sekali kegiatan-kegiatan yang harus beliau hadiri, sehingga dengan ucapan mohon maaf yang sebesar-besarnya beliau tidak bisa bersama-sama dengan kita. Dan pada kesempatan malam hari ini mewakilkan kepada kami untuk bersama-sama tholabil ilmi di halaman Masjid Besar Al-Ikhlas Kecamatan Semin ini. Karena secara kebetulan malam hari ini ada agenda yang bersamaan, sosialisasi dari DPR Pusat yang dilaksanakan di alun-alun Kabupaten Gunung Kidul. Dan kebetulan beliau Bapak Wakil Bupati Pak Imawan Wahyudi pada kesempatan malam ini beliau berkenan menjadi salah satu bagian dari pelaku yang ada di alun-alun, karena ada kegiatan yang dilaksanakan dari DPR Pusat yang dihadiri oleh Bapak Hanafi Rais, anggota DPR dari perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta. Untuk itu sekali lagi beliau mohon maaf tidak bisa hadir bersama-sama kita dan mewakilkan kepada kami. Semoga tidak menjadi kekecewaan kita bersama. Dan secara kebetulan ini beliau Maha Guru besar kita sudah rawuh di sini, sudah hadir. Selamat datang Syekh di Kecamatan Semin. Terima kasih sekali. Mohon maaf karena bintang tamu kita sudah datang. Dan inilah yang dinanti-nanti oleh kita. Untuk itu mohon maaf Syekh, kami melanjutkan. Kami mewakili Pak Wakil Bupati Pak Dr. Imawan Wahyudi MH pada kesempatan malam hari ini. Bapak Ibu jamaah yang saya hormati dan dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita masih bisa bersama-sama, dan sekaligus kami bernostalgia di Kecamatan Semin ini, karena beberapa tahun yang lalu kami pernah bersama-sama menjadi warga masyarakat Semin selama kurang lebih 2 tahun. Untuk itu satu kehormatan, satu kebanggaan bagi kami untuk bisa bersama-sama lagi dengan warga masyarakat Kabupaten Gunung Kidul. Sekali lagi kami mohonkan pamit Pak Wakil Bupati Pak Dr. Imawan Wahyudi pada kesempatan malam hari ini tidak bisa bersama-sama dengan kita, dan beliau titip salam diperuntukkan untuk seluruh jamaah yang hadir pada kesempatan malam hari ini. Semoga dengan ketidakhadiran beliau tetap menjadi berkah bagi kita semua, walaupun beliau tidak secara fisik hadir di sini, tetapi hati beliau tetap bersama-sama dengan warga masyarakat miskin. Bapak Ibu yang saya hormati, ada beberapa hal yang dititipkan kepada kami. Pak Wakil menitipkan beberapa hal yang harus kami sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, kepada seluruh jamaah sekalian.
Yang pertama tentu saja pemerintah Kabupaten Gunung Kidul mengaturkan terima kasih sekali kepada seluruh panitia tablik akbar di Kecamatan Semin ini yang telah dengan ketulusan, keikhlasan, kesabaran melaksanakan berbagai kegiatan-kegiatan keagamaan yang salah satunya pada puncak pada kesempatan malam hari ini dilaksanakan tablik akbar. Yang ini merupakan bagian dari rangkaian kegiatan pengajian rutin Ahad pagi. Sekali lagi atas nama pemerintah Kabupaten Gunung Kidul mengaturkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada panitia dan seluruh jamaah, seluruh warga masyarakat di Kecamatan Semin. Ini perlu kita syukuri bersama atas terselenggaranya kegiatan ini, karena dengan kegiatan ini diharapkan bisa menjalin kembali ukhuwah Islamiyah kita, menjalin rasa persatuan kesatuan kita, menjalin kembali rasa persaudaraan umat Islam di seluruh Kecamatan Semin maupun persaudaraan antara umat Islam dengan umat-umat yang lain di wilayah Kecamatan Semin. Diakui atau tidak, beberapa saat yang lalu kita sempat sedikit tercerai-berai karena masalah politik. Akan tetapi semua sudah selesai, semua sudah usai dan perjalanan demokrasi sudah berjalan dengan lancar, dengan baik. Maka marilah momentum tablik akbar ini kita pakai untuk menyatukan kembali hati kita, menyatukan kembali niat kita, menyatukan kembali jamaah kita untuk bersama-sama ikut membangun Semin dan pada umumnya membangun Kabupaten Gunung Kidul. Karena pembangunan Kabupaten Gunung Kidul tidak akan berjalan tanpa partisipasi, tanpa keikutsertaan para jamaah sekalian, para seluruh komponen warga masyarakat yang ada di Kecamatan Semin dan di seluruh Kabupaten Gunung Kidul. Untuk itu dengan bersatunya kembali niat kita, bersatunya kembali ukhuwah kita, bersatunya kembali persatuan, kesatuan, persaudaraan kita, maka akan memperkokoh kita di dalam rangka ikut serta membangun Kabupaten Gunung Kidul. Untuk itu sekali lagi marilah kita bersatu kembali, kita satukan niat kita untuk bersama-sama berpartisipasi ikut membangun Kabupaten Gunung Kidul. Dengan momentum ini banyak sekali yang sudah dilakukan warga masyarakat Kecamatan Semin dalam rangka berpartisipasi di Kabupaten Gunung Kidul, sehingga banyak prestasi-prestasi yang telah ditorehkan oleh pemerintah Kabupaten Gunung Kidul baik di tingkat nasional maupun tingkat internasional. Semua itu adalah berkat partisipasi Bapak Ibu dan jamaah sekalian. Untuk itu marilah kami mengajak semua pihak untuk terus bersama-sama menjaga serta mempererat jalinan persaudaraan sehingga terwujud masyarakat yang sejahtera lahir dan batin di bawah naungan ridho Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya dengan tablik akbar ini semoga bisa lebih memperteguh keimanan dan ketakwaan kita bersama di dalam menjalankan akidah Islamiyah kita. Dengan keimanan dan ketakwaan ini maka Allah akan memberikan barokah yang luar biasa kepada seluruh umat di Kecamatan Semin ini. Ini adalah bagian dari bagaimana warga masyarakat memupuk rasa keimanan dan ketakwaan kita untuk meraih ridho Allah Subhanahu wa taala. Walau ana ahlal qura amanu wattaqu ilahi barakati minas sama'i wal ardh. Allah akan melimpahkan seluruh barokahnya dari langit dan bumi apabila masyarakat kita bertakwa dan beriman kepada Allah. Untuk itu sekali lagi momentum tablik akbar ini marilah kita pakai untuk memupuk rasa keimanan dan ketakwaan kita agar barokah, rahmat dan hidayah ridho Allah tercurahkan kepada kita semua. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati,
marilah pada kesempatan malam hari ini akan kita dengarkan tausiah dari guru besar kita Syekh Ali Jabir yang insya Allah nanti akan mengupas tuntas bagaimana kehidupan kita dengan mendasarkan kepada Al-Quran dan Al-Hadis Sunnah Rasulullah. Insya Allah dengan kita berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah Rasul, maka kehidupan kita akan mendapatkan ridho dari Allah dan senantiasa akan berjalan lurus di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi kami ucapkan selamat mengikuti takbir akbar ini, dan atas nama pemerintah Kabupaten Gunung Kidul sekali lagi kami mengucapkan terima kasih atas beberapa kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan oleh masyarakat di Kecamatan Semin. Dan kami tidak panjang lebar, demikian yang dapat kami sampaikan mewakili Bapak Wakil Bupati Bapak Dr. Imawan Wahyudi yang pada kesempatan hari ini tidak bisa bersama-sama dengan kita. Ada kekurangannya kami dalam menyampaikan pesan dan kesan dari Bapak Wakil Bupati. Kami atas nama pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah sambutan dari Bupati Gunung Kidul atau yang mewakili, diucapkan banyak terima kasih. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, sampailah pada penghujung acara, yaitu pengajian inti yang akan disampaikan oleh beliau Ustadz Syekh Ali Jabir dengan mengambil tema hidup mulia dengan Al-Quran. Untuk itu waktu dan tempat secukupnya dipersilakan. Mau saya duduk atau berdiri? Ya udah, berarti semua berdiri biar sama-sama adil. Gimana? Ibu-ibu kan duduk, masa saya berdiri? Capek dong. Saya duduk ya, ikhlas. Ya udah, apa-apa berdiri. Gimana kabar semuanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Yang saya muliakan Bapak Bupati atau yang mewakili, sebenarnya yang mewakili Bapak Bupati sudah menyampaikan tausiahnya, tinggal saya sambutannya. Jadi saya tidak bisa lama-lama. Setuju? Mau ini apa kok? Kan sudah apa yang disampaikan oleh beliau sangat bagus, menjaga kebersatuan, kebersamaan, ukhuwah kita. Sudah dilupakan apa yang sudah lalu, kita sekarang menjadi sama-sama fokus membangun Indonesia. Ini kan sudah tausiah, itu luar biasa. Jadi berikutnya sambutan saya, semoga insyaallah apa yang saya sampaikan bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya, dan insyaallah kita lanjut sesaat lagi. Senang lihat ibu-ibu ini. Sebenarnya yang buat saya betah di Indonesia ibu-ibu. Saya sudah mau 11 tahun di Indonesia. Semakin lihat ibu-ibu semakin betah Indonesia. Apalagi pas lihat wajah ibu senyum, walaupun lagi stres, lagi banyak hutang, tapi masih mau senyum.
suka datang majlis ta'lim. Tak ada majlis ta'lim bapa-bapa, yang ada majlis ta'lim ibu-ibu. Betul bu? Yang rajin puasa ibu-ibu, yang juga jaga salat ibu-ibu, yang urusi suami ibu-ibu, yang urusi anak ibu-ibu, yang urusi rumah tangga ibu-ibu, yang insyaallah jadi ahli surga ibu-ibu, yang cerewet Saya bahagia sekali bisa berada bersama bapak-bapak, ibu-ibu jamaah sekalian. Bapak-bapak jangan tersinggung kalau saya sering sebut ibu-ibu ya. Kalau bukan ibu-ibu kita tidak ada di sini Pak. Betul? Jadi kita hormat wanita ini ibu kita, wanita itu istri kita, wanita itu adik perempuan kita dan keluarga besar kita. Mulianya dari wanita. Semakin kita memuliakan wanita, semakin mulia sisi kita di sisi Allah. Ini bukan kata saya, tapi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik mulianya laki-laki yang termulia akhlaknya sama istrinya. Dan kata Rasulullah, akulah yang termulia akhlaknya terhadap istriku. Makanya kalau ingin mengetahui akhlak seorang laki-laki, tanyalah istrinya. Gimana kata istrinya? Gimana suami bu? Alhamdulillah, karunia dari Allah, diberikan suami yang santun, ikhlas, baik. Di sisi lain ditanya, ibu gimana suaminya? Sabar deh. Keluhannya banyak. Tapi juga ibu harus juga sabar sama suami ya. Karena suami yang bekerja keras, yang mencari nafkah, yang urusi keluarga, yang bertanggung jawab. Jadi setiap bapa keluar dari rumah, tugas ibu mendoakan suaminya supaya selamat, rezekinya lancar, berkah, halalan, tayyibah, dan kembali ke rumah membawa rezeki kecukupan untuk keluarganya. Amin. Mau bicara apa ya? Bapak ibu jamaah sekalian dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Salah satu karunia Allah yang diberikan kepada kita adalah Al-Quran. Dan Alhamdulillah terlihat sekali betapa perjuangan para penghafal anak-anak di bawah 10 tahun usianya, tapi banyak penghafal Al-Quran. Pasti Bapak Ibu menonton acara Hafiz Indonesia. Suka? Senang? Nangis? Kehabisan tisu dong. Alhamdulillah, ini berkat yang dimiliki Indonesia. Bagaimana bisa menwujudkan para penghafal Al-Quran. Jujur saja Bapak Ibu, di negeri Arab tidak memiliki anak dengan jumlah yang banyak di bawah usia 10 tahun penghafal Al-Quran. Bahkan di negeri Arab gagal membuat acara Hafiz Indonesia versi Arab atau Hafiz Arab seperti di Indonesia. Kenapa gagal? Karena tidak punya anak yang banyak penghafal Al-Quran. Kebanyakan anak-anak di Arab yang hafal Al-Quran sudah tingkat dewasa. Tapi Alhamdulillah Allah berikan karunia di Indonesia yang terbanyak anak-anak Alhamdulillah penghafal Al-Quran di Indonesia. Dan ini merupakan karunia Allah subhanahu wa ta'ala. Sekarang berkembangan Al-Quran di mana-mana, rumah tahfiz di mana-mana, pesantren itu di mana-mana. Dan ini sebuah karunia Alhamdulillah. Ini menjaminkan masa depan, insya Allah masa depan Indonesia aman selama anak-anak kita mencintai Al-Quran, berakhlakul Quran, yang terus menghafal dan mempelajari Al-Quran. Selalu saya berkata, kalau orang tua yang merasa dirinya gagal menjadi penghafal Al-Quran, jangan gagalkan anakmu dan cucumu menjadi penghafal Al-Quran. Karena masa depan Indonesia adalah di tangan anak-anak kita.
Masa depan Indonesia menjadi makmur dan keberkahannya terjamin itu di tangan anak-anak kita yang bisa membangun Indonesia menjadi barakah, baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Bahkan insyaallah saya yakin anak-anak kita yang akan mampu menjadikan Indonesia negara Al-Quran. Takbir, takbir. Kok kurang semangat bapak-bapak? Masa suara ibu-ibu kalah sama? Coba bapak-bapak, ibu-ibu jangan takbir ya. Saya mau dengar suara bapak-bapak. Ayo bapak-bapak, takbir, takbir. Coba semuanya, takbir. Masih di sana kok suaranya kecil sih? Masih lapar ya? Sudah makan kan? Ayo sekali lagi, takbir. Semoga semua yang hadir diberikan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ayo Bapak Ibu ikuti saya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Tolong diperhatikan lagi. A'udzu billahi. Tolong diperhatikan lam, jangan terlalu tinggi lidahnya ke atas. Jadi lam ni agak tipis. Jadi tidak boleh billahi tapi billahi. Ujung lidah tetap kena atas, langit-langit atas, tetapi dia tidak menyentuh gigi. Ujung lidah kena langit-langit atas tapi ke depan, bukan ke tengah. Cuba kalau bilang apel, bilang apel, lidahnya di mana? Ke tengah kan? Bisa nggak bilang apel? Tapi jangan apel, jangan gitu. Jangan keluarkan lidahnya. Ujung lidah menyentuh langit-langit di atas, tapi tidak menyentuh gigi atas. Supaya apa? Karena lam Al-Quran beda sama la Indonesia. Kalau lam Indonesia apel, tapi kalau Al-Quran apel, ya. Jadi a'udzu billahi, coba billahi, bukan bil salah, billahi. Sudah faham Bapak Ibu? Jadi ujung lidah didepankan, tapi tidak menyentuh gigi atas, hampir mau menyentuh gigi atas. Gak apa-apa foto, biar bagus hasilnya. Hah? Lagi foto? Cukup satu? Kok jadi malu sih? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Coba perhatikan,
syaitan. Jangan syaitan. Bibirnya tetap dipertahankan ya, jangan syaitan. Tapi ditahan. Coba seperti ini. Syaitan. Jadi tidak boleh syaitan. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Coba ingat lagi ya, bismillahi bukan bismillahi ya. Jangan ujung lidah ke atas tapi ke tengah, itu salah. Jangan ke arah tengahnya ya. Tetap dia menyentuh langit-langit atas tapi tidak ke tengah tapi ke depan. Bismillahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tetap ingat lam ya. Jangan alhamdulillahi. Alhamdulillahi. Ya, faham Bu? Jelas? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdu, bukan alhamdu. Beda alhamdu sama alhamdu. Masih banyak orang yang baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Yang benar Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Beda enggak kira-kira? Kalau beda baca, beda enggak artinya? Apa artinya? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Artinya? Artinya Bu? Kok tidak ada suaranya Bu? Bikin saya lemas. Udah saya mau bicara pelan-pelan. Bu, apa sih artinya Alhamdulillahi Rabbil Alamin? Oh, segala apa? Apa? Maaf saya tidak bisa dengar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin artinya. Terus kalau saya bilang Alhamdulillahi Rabbil Alamin artinya, kok diulang lagi sih? Kan beda bacaannya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala puji bagi Allah. Tapi kalau ha dirubah jadi ha, jadi dibaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala kematian bagi Allah. Astaghfirullahalazim. Coba salah satu huruf rubah satu makna. Hati-hati Bu ya. Jangan baca lagi alhamdu tapi dibaca alhamdu. Coba bukan coba kalau lagi makan pedas gimana? Bukan itu sudah salah. Jadi tidak boleh alhamdu tapi alhamdu, supaya makna tidak berubah ya. Hati-hati. Hati-hati kalau sengaja dirubah makna. Hati-hati. Makanya wajib belajar suratul Fatihah. Karena tidak sah salat kita tanpa suratul Fatihah. Sekali lagi. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Masih ada yang suka alhamdu. Alhamdu. Alhamdu salah. Alhamdu. Ditekan lam karena lam itu huruf mati, bukan huruf gerak ya, bukan huruf digerakkan. Bukan alhamdu tapi alhamdu.
Coba. Alhamdu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Coba diperhatikan, alaihim dirapatkan bibirnya, alaihim wa, alaihim wa, dirapat baru dibuka. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Iku baru perhatian ada ibu-ibu juga sebelah sana. Ibu tidak bisa lihat aku ya? Bisa enggak? Oh ada di layar ya? Oh masuk TV dong. Subhanallah, jadi artis. Saya boleh pindahin? Izin ya Bu ya, saya ke sana sebentar ya. Boleh kan? Ikhlas. Ya udah, dadah. Masya Allah, apa kabar Bu? Ini masih kabarnya panjang nggak? Hah? Bisa sampai ke Jogja ya? Assalamualaikum Ibu. Adik. Masya Allah. Masya Allah. Ustaz, Hafiz Quran. Hafiz Quran. Amin. Insyaallah, insyaallah. Assalamualaikum. Apa kabar Bu, sehat? Sampai di sana. Adik mau salam, sini. Assalamualaikum. Ini buat anak-anak Bu. Jadi salaman ya. Jadi ceramah. Assalamualaikum. Mau juga salaman. Udah jadi ceramah Pak. Sini Salim. Masya Allah, anak yang salihan. Kenapa? Soalnya mic-nya tidak nyampe. Bisa ya? Ayo kita jalan-jalan. Assalamualaikum. Ya Allah, kebanyakan wanita. Sehat ya? Ibu apa mau foto? Sehat? Tidak ada anak-anak kecil lagi mau salaman? Sehat? Oh ini adik. Assalamualaikum. Masya Allah. Mudah-mudahan semua menjadi penghafal Al-Quran. Saya doakan yang sudah berkeluarga semoga sakinah mawaddah rahmah. Yang belum berjodoh dapat jodoh yang baik dari Madinah. Kok amin sih? Ibu-ibu juga yang punya suami kok dah minta amin lagi?
Bapak Ibu jamaah sekalian, Al-Quran ini sebenarnya bukan kitab yang kita simpan. Kalau hanya sebatas kitab, banyak kitab yang kita punya, banyak kitab di mana-mana. Tapi kitab Al-Quran itu kitab yang suci. Tidak ada keraguan di dalamnya sama sekali. Banyak orang berupaya merubahkan tulisannya, merubahkan kalimatnya, bahkan merubahkan cara bacaannya, tetapi semua mereka gagal untuk memperbaiki atau merusak isi Al-Quran. Kenapa? Karena Allah sudah menjanjikan dalam suratul Baqarah, Bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam Mim, Dzalikal kitabu la raiba fih. Terus Hudan lil muttaqin. Ini kitab tidak ada keraguan di dalamnya, tidak ada kepalsuan, tidak ada yang salah dari segi tulisan, fisiknya, bacaannya, tajwidnya, garisnya, fathahnya, dhammahnya, sudah semua sempurna. Kalau ada upaya untuk dirubah satu kata atau dirubah satu baris, atas menjadi di bawah, yang di bawah dinaikkan ke atas, pasti akan ketahuan. Dan ini kenapa? Karena Allah sudah menjanjikan, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami telah menurunkan Alkitab dan kamilah yang akan menjaganya. Bukan hanya terjaga Alkitab, Al-Quran, tetapi juga terjaga Ahlul Quran. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak yang suka rutin baca Al-Quran, insya Allah termasuk orang yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya harap mudah-mudahan bapak ibu mulai hari ini bisa komitmen membaca Al-Quran setiap hari. Saya sedih ketika melihat keadaan umat Islam berhari-hari lewat tidak baca Quran. Ditanya kenapa? Sibuk. Ada kesibukan, banyak urusan. Sedangkan kalau kita luangkan waktu, saya tidak minta 24 jam baca Quran, tetapi 1 jam setiap hari dikhususkan murni lillahi ta'ala untuk baca Al-Quran. Apa yang kita dapat kalau kita sedia untuk mengkhususkan 1 jam Al-Quran setiap hari? Akan kita dapat setiap satu huruf 10 kebaikan. Kalau ada promo di pasar, beli 1 kilo sayuran akan dapat 10 kilo gratis. Mau enggak bu? Mau apa? Maunya apa? 1 kilo bayar, 10 kilo gratis. Pasti mau kan? Kenapa kalau ada promo di pasar mau? Padahal itu tawaran manusia. Allah sudah menawarkan 10 kali lipat 1 huruf dan tidak usah bayar apa-apa. Cuman hanya berikan waktu dan baca sebentar. Mohon maaf tidak bisa 1 jam, tak apa-apa. Setengah jam pagi hari, setengah jam sore hari. Boleh dibagi-bagi waktunya. Tidak harus setiap waktu kita baca dari pagi sampai malam. Minimal mulai harimu baca Quran, tutupi harimu dengan baca Quran. Bangun subuh, sebelum beraktivitas baca Quran. Selesai beraktivitas mau tidur, baca Al-Quran, baru silahkan tidur. Setuju? Siap? Sedikit demi sedikit yang membuat banyak orang malas membaca Al-Quran karena dia suka melihat halaman belakang. Pas begitu mulai baca, lihat halaman belakangnya, 600 sekian, kapan habisnya? Dah jadi baca. Contoh, ada enggak Quran? Ada, boleh saya pinjam? Terima kasih. Nih, ini kan double ya, besar ya, banyak, tapi pahalanya juga lebih besar. Coba. Sering terjadi
Yang sering terjadi begini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Ini kan satu mulai dari surat Al-Fatihah terus Al-Baqarah. Mau terus mau baca terus. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. Halamannya kapan habisnya? Sadaqallahul azim. Kan dah jadi baca. Kenapa? Karena sudah baru mulai sudah fikirkan kapan habis. Baru mulai sudah lihat halaman belakang. Belum tentu sampai ke halaman belakang. Kenapa difikirkan yang di belakang? Fikir yang di depan. Baca saja sambil merasa dirinya puas, tak kasih tanda, tutup Al-Quran, nanti kita lanjut lagi. Faham? Jangan membuat kita malas membaca Al-Quran, sedangkan semua keberkahan dalam kehidupan kita itu berkatnya Al-Quran. Terima kasih Pak. Contoh, hafal enggak ayat Al-Kursi Bu? Bapak, insyaallah bisa enggak kita sama-sama bareng baca ayat Al-Kursi? Ayo. A'udzu billahi, sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Bapak Ibu, tak apa-apa, sabar ya. Kalau sama anak-anak lagi nangis, sabar. Ini menjadi ujian buat kesabaran hati kita ya. Tak apa-apa, itu namanya anak-anak nangis, main, itu masa mereka. Biarkan masa mereka dijalankan. Jangan hentikan masa dan itu nikmatnya anak-anak. Anak-anak kalau lapar, dia tidak bisa berkata lapar, tapi nangis. Kalau dia anak sakit, dia tidak bisa berkata sakit, cuma nangis. Kalau mau buang air, dia tidak bisa mau buang air, tapi tandanya nangis. Jadi kalau dia nangis, kita tidak faham mau apa. Dia mau makan atau lapar, atau dia mau WC, atau dia mau mandi, atau dia mau tidur, atau mau, makanya sabar ya Bu ya. Apa biarin, barangkali mau kasih minum. Ada minum enggak? Ada minum, ada roti. Adik mau roti? Adik ada roti adik? Dah mau makan, mau digendong, takut digendong kemana-mana. Bapak Ibu jamaah sekalian, coba ayat Al-Kursi. Ayat Al-Kursi satu ayat kan? Bapak Ibu tahu enggak kapan kita boleh baca ayat Al-Kursi? Tahu enggak kapan? Hah? Setelah salat. Ada lagi? Waktu tidur. Ada lagi? Ya Bu, ha? Zikir pagi. Ada lagi? Zikir petang. Berarti berapa kali sehari? 8 kali. Habis salat fardu berarti 5 kali. Kemudian habis pas mau tidur sudah menjadi 6. Kemudian zikir pagi baca ayat kursi, dan zikir petang baca ayat kursi. Tahu enggak Bapak Ibu, saat dibaca habis salat fardu, tahu enggak Bapak Ibu pahalanya apa? Hah? Kok Ibu tahu ini? Baca apa? Lihat YouTube-nya. Sering lihat YouTube-nya Syekh Ali Jaber. Oh, suka nonton di YouTube-nya. Suka nonton di YouTube-nya, suka ceramahnya atau suka orangnya? Suka ceramahnya, insya Allah.
Alhamdulillah. Tak apa-apa juga suka orangnya, kan kita sama-sama saudara karena Allah kan. Alhamdulillah. Ibu cinta saya karena Allah, saya juga cinta ibu karena Allah. Alhamdulillah. Saya sebenarnya semua ibu-ibu saya cinta, ibu-ibu di Indonesia. Semakin lama benar-benar ibu membuat saya betah. Luar biasa ibu-ibu ini. Makanya saya selalu doakan dan saya minta ibu kalau nanti ke surga tolong ingat saya ya. Cari kita di surga ya. Biar insya Allah kita sama-sama ketemu Rasul, ketemu Siti Aisyah. Masya Allah. Ya Allah saya doa, ya Allah mohon kumpulkan kami semua di dalam surgamu ya Allah bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi setiap kita baca habis salat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan ini saya harap menjadi amalan untuk Bapak Ibu. Jangan sampai tertinggal ayat kursi habis salat fardu. Apa kata Rasulullah SAW di hadis yang sahih? Man qara'a ayat al-kursi dubura kulli salatin laisa bainahu wa bainal jannati illa an yamut. Barang siapa yang membaca ayat al-kursi setiap habis salat fardu, tidak ada halangan menghalanginya masuk surga kecuali menunggu mati. Kesimpulannya, jaminan masuk surga baca ayat kursi setiap habis salat. Makanya ayat al-kursi disebutkan oleh Rasulullah SAW a'zamu ayatin fil Quran. Ayat yang paling agung di dalam Al-Quran, ayat kursi. Itu ayat. Kira-kira surah yang paling agung di dalam Al-Quran surah apa? Ayo. Apa? Yasin, Al-Ikhlas, Al-Falaq. Surah yang paling agung di dalam Al-Quran surah apa? Apa? Al-Fatihah. Al-Fatihah, bukan Al-Fatihah, bukan Al-Fatihah, Al-Fatihah. Ya, bukan Al-Fatihah. Ya. Jadi ayat yang paling agung ayat kursi. Surah yang paling agung surah Al-Fatihah. Oleh karena itu Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang membaca ayat al-kursi ketika mau tidur, kana lahu minallahi hafidh wa la yaqrabahu syaitan. Akan dilindungi oleh Allah dan tidak akan didekati oleh syaitan. Makanya anak-anak kita sering mimpi buruk karena tidak baca ayat kursi. Bu, mulai malam ini seandainya anak ibu ketiduran belum sempat baca ayat al-kursi, atau anak ibu masih bayi atau masih kecil belum bisa baca, ibu yang bacakan sambil usap kepalanya dan badannya. Buat apa? Supaya dilindungi oleh Allah dan juga tidak didekati oleh syaitan. Faham? Bisa? Amalan yang kedua, setiap hari baca suratul Ikhlas 10 kali. Berapa kali? 10 kali. Kira-kira mudah enggak? 10 kali. Surah apa? Al-Ikhlas. Kalau di Indonesia dibilang apa suratul Ikhlas? Surah Qul Hu. Qul Hu. Kalau di Arab tidak ada Qul Hu, ada Al-Ikhlas. Saya pernah ceramah di Arab dalam bahasa Arab, tapi saya tidak sadar. Saya bilang jamaah sekalian baca Qul Hu. Semua kaget. Apa Qul Hu sih? Kok ini ilmu baru? Baru saya perhatikan ada teman saya di sebelah. Antum bilang Qul Hu, apaan itu Qul Hu? Oh, bahasa Indonesia. Ternyata mereka tidak bisa memahami apa itu Qul Hu, karena di Arab dibilang suratul Ikhlas, tidak ada kata Qul Hu. Tapi kalau di Indonesia Qul Hu tidak apa-apa. Bahkan ada bahasa 4 Qul. Ada, tahu enggak 4 Qul? Apa itu? Qul ya ayyuhal kafirun, Qul wallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. Terutama Qul huwallahu ahad itu luar biasa keberkahannya. Ada seorang di zaman Rasulullah SAW, dia menimami jamaah di Masjid Quba.
Tapi dia ketika jadi imam, salat maghrib, salat isya, contoh, misal dia baca surah apa saja. Dia baca surah apa saja. Misal Wattin, Alhaakum, Li'ilafi Quraisy, Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Tetapi begitu selesai satu surah atau beberapa ayat, sebelum dia ruku' dia baca Qulhu. Berarti sebelum dia ruku' baca berapa surah? 2. Ada ayat dan Qulhu. Baca surah Qulhu. Apa saja. Begitu cara dia. Sambil jamaah merasa, kok ini tidak cukup dengan baca surah dan tidak mengambil Qulhu. Kenapa Qulhu selalu dibawa di setiap rakaat? Mereka keluhannya ini kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, ini imam kami agak aneh-aneh. Baca Wattin, Qulhu. Baca Wadduha, Qulhu. Baca Alhaakum, Qulhu. Baru dia ruku'. Selalu dia suka baca Qulhu. Kata Rasulullah, cuba tanya dia, kenapa dia lakukan itu? Kata orang itu, ya Rasulullah, karena saya cinta suratul Ikhlas. Saya cinta suratul Ikhlas. Apa kata Rasulullah? Cintaanmu terhadap suratul Ikhlas membawamu masuk surga. Di riwayat lain, cintaanmu terhadap suratul Ikhlas membuat Allah juga mencintaimu. Subhanallah. Makanya saya minta baca 10 kali, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang baca Qul huwallahu ahad dalam sehari dan semalam 10 kali akan dapat rumah di dalam surga. Bu, ibu, bu, biar hilang nantuknya, malah bapak-bapak yang kaget. Coba sederhana baca Qulhu cuma 10 kali dapat rumah di surga. Jangan-jangan ibu besok masuk surga tapi tidak punya rumah. Mau enggak masuk surga tapi tidak ada rumah? Hah? Nanti tempati rumah saya ya. Amin ya Allah, mudah-mudahan kita semua menjadi ahli surga. Qul huwallahu ahad berapa kali? InsyaAllah dapat apa? Rumah di dalam surga. Siap? Berarti amalan pertama ayat kursi. Amalan kedua ayat kursi setiap habis salat. Bu, maaf, apapun kesibukannya, lagi masak atau sudah kesiangan, suaminya mau datang belum sempat masak, begitu salat zuhur, sebelum meninggalkan tempat salatnya baca dulu ayat al-kursi. Contoh, astaghfirullah, habis salat nih ya, habis salat, astaghfirullah, 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 Allahumma antas salam wa minkas salam sampai selesai. Terus a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum sampai selesai. Selepas itu boleh ibu berdiri beraktivitas, terus tasbih dan zikir yang lain gimana? Tak apa-apa, sambil beraktivitas bisa diamalkan. Contoh, sambil masak, subhanallah, 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 tak apa-apa, tak apa-apa. Karena zikir habis salat tidak semestinya di tempat. Tapi kenapa saya bilang dibacakan ayat al-kursi di tempat? Karena saya khawatir anda berzikir sambil jalan atau beraktivitas, nanti terlupa ayat kursi. Makanya mendingan kita baca ayat kursi dulu, baru silahkan beraktivitas. Karena pahala ayat kursi habis salat jauh lebih besar daripada pahala tasbih, tahmid dan takbir habis salat. Faham bu? Bisa diamalkan. Jadi amalan yang pertama ayat kursi. Amalan yang kedua Al-Ikhlas berapa kali? 10 kali. Terus yang ketiga atau yang pertama tadi saya bahas, 1 jam baca Quran. Bu, yang belum bisa baca Quran jangan khawatir. Alhamdulillah masih bisa setel CD murattal atau dari HP bisa dengar murattal suara Al-Quran. Sambil mendengar buka Al-Quran.
walaupun ibu masih berbata-bata, insya Allah tetap dapat pahala malah 2 kali lipat daripada orang yang lancar. Bukan setiap satu huruf 10 kebaikan, tapi Allah kasih 2 pahala. Kenapa? 1, karena ibu mau baca Quran. 2, karena kesulitan dan berbata-bata dalam membaca. Itu bukan terhitung dosa dan kesalahan, justru dihitung di sisi Allah sebagai pahala. Karena Allah menghargai perjuangan dan kerja keras. Walaupun kita hadapi kesusahan dan kesulitan, Allah menghargai, memberikan pahala. Bukan kata saya, tapi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Walladzi yaqra'ul Qur'an wa yatata'ta'u fihi wa huwa 'alaihi syaq lahu ajran." Barang siapa yang membaca Al-Quran dan dia berbata-bata karena dia awam, belum banyak belajar, masih berbata-bata, masih keliru bacaannya, masih banyak kesalahannya, tapi tetap dia istiqomah membaca sesuai kemampuannya, Allah berikan 2 pahala. 1, karena mau baca Quran. 2, karena dia menghadapi tantangan dan kesusahan dalam membaca, Allah menghargai kesusahannya, diberikan pahala di sisi Allah. Subhanallah. Keberkahan luar biasa bersama Al-Quran. Wallahi Bapak Ibu, pengalaman saya, tidak pernah bersama Al-Quran tapi gagal. Tidak pernah bersama Al-Quran tapi kehilangan berkah. Tidak pernah bersama Al-Quran tapi kita rugi. Tidak pernah bersama Al-Quran tapi kita celaka. Selama bersama Al-Quran terjamin kita berkah. Apalagi kalau kita baca suratul Baqarah di rumah kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaikum bi suratil Baqarah fa inna akhdaha barakah wa tarkuha hasrah wa la tastati'uha al-batalah." Bacalah suratul Baqarah, karena sesungguhnya barang siapa yang membawa suratul Baqarah, dia telah membawa keberkahan. Berkah ibadah, berkah hidupnya, berkah rumahnya, berkah keturunannya, berkah rezekinya, berkah sehatnya, berkah umurnya, berkah usahanya, semua jadi berkah karena kita rutin baca suratul Baqarah. Bahkan Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang membaca suratul Baqarah di dalam rumahnya, syaitan bakal kabur, lari dari rumah yang dibacakan dalamnya suratul Baqarah. Saya punya ibu saya alhamdulillah masih ada. Semua saudara saya masih ada, orang tua dua-duanya masih ada. Ayah saya istrinya 2, kalau saya baru 1. Adik saya nomor 6, istrinya 3, saya baru 1. Saya punya saudara 12, timnas. Dari 12 alhamdulillah diberikan oleh Allah karunia, ada 10 penghafal Al-Quran 30 juz, bukan juz 30. Padahal ayah sama ibu termasuk orang awam, bukan ulama. Paman saya ulama, paman. Kakak ibu saya seorang ulama, imam besar Masjidul Haram, Syekh Ali Jabir. Makanya ayah saya memberikan nama ini, mudah-mudahan bisa meniru paman saya Syekh Ali Jabir, imam besar Masjidul Haram. Dan kami buatkan website www.alijabir.net, www.alijabir.net. Itu selama beliau di Masjidul Haram. Itu bukan saya, tapi paman saya, walaupun namanya sama. Allah berikan karunia, saudara saya 12, alhamdulillah 10 pun hafal Al-Quran. Berkat anaknya hafal Al-Quran, alhamdulillah sekarang ayah sama ibu dua-duanya bisa menghafal Al-Quran. Yang menjadi gurunya adalah anaknya sendiri. Ibu saya sampai usia 40 tahun masih buta huruf, belum bisa baca Quran. Coba bayangkan Bu, orang Arab dah bisa baca Quran, gimana orang Indonesia? Tapi alhamdulillah sekarang ibu saya bisa baca Quran, bahkan bisa hafal. Bahkan kemarin dia dapat juara 1 menghafal Al-Quran. Saya pernah hadirkan ibu saya di Indonesia, sudah hampir 4 kali. Dan kelebihan ibu, saya mendapatkan belajar istiqamah dari ibu saya. Tidak pernah lewat 1 hari pasti khatam suratul Baqarah. Setiap hari khatam suratul Baqarah. Pernah saya ajak dalam kegiatan dakwah di Jakarta, kan jalan cukup macet di Jakarta.
Dalam perjalanan ibu saya tidak bisa diajak bicara. Kenapa? Karena sibuk baca Quran. Kalau ibu saya sudah buka Al-Quran, jangan coba-coba bicara, karena dia tidak akan respon sampai selesai suratul Baqarah. Begitu selesai suratul Baqarah, baru dia akan jawab kita. Ya, mau apa sayang? Ada apa ya? Begitu luar biasa istiqomahnya. Beda sama kita, baca, balas WA, baca, angkat telepon, baca, megang HP, baca, lihat apa isinya. Semua sarpa HP. Terakhir ketika mau tidur, yang terakhir dilihat HP. Begitu bangun tidur, yang pertama dilihat HP. Bawa ke kamar mandi, bawa HP. Kemana perginya, bawa HP. Sampai masuk masjid selalu bawa HP. Nauzubillah, jangan-jangan pas sakaratul maut juga bawa HP. HP ini sebuah alat untuk keperluan, tapi jangan menjadi sesuatu yang utama dalam kehidupan. Karena HP itu tidak akan menjaminkan kita masuk surga. HP ini tidak akan menjaminkan kita selamat bahagia dunia akhirat. Yang menjaminkan kita adalah Al-Quran. Sampai Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Hei orang beriman, kalau mau masa depan anakmu dan keluargamu, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Alhamdulillah, karunia Allah subhanahu wa ta'ala, saya menhadirkan ada 5 adik kandung di Indonesia. Saya hadirkan 5. 1 perempuan saya jodohkan sama orang Jakarta. Terus 4 laki, 2 bawa istrinya masing-masing dari Arab. Yang 2 lagi saya jodohkan sama orang Indonesia. 1 orang Lombok, 1 orang Cianjur. Bu, jangan khawatir, masih ada lagi kok. Dan alhamdulillah dengan ada adik saya di sini, ada 5, dan insya Allah saya masih merayu yang lain. Masih ada 2 perempuan di Madinah, termasuk ibu saya, ayah saya. Masih ada 7 saudara saya ingin menarik mereka datang kemari. Bahkan saya mendorong adik-adik saya semua menikah istrinya masing-masing 4. Dan setiap istri melahirkan 1 lusin. Biar jadi 1 keluarga 48 penghafal Al-Quran. Masya Allah. Kira-kira gimana Bu? Setuju? Setuju. 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 Di mulut dia setuju, tapi kepalanya setuju. Alhamdulillah dengan adanya adik-adik di sini, kami ikut memperjuangkan. Kira-kira Bapak Ibu tahu nggak perjuangan kami di Indonesia apa? Sudah mau 11 tahun. Alhamdulillah program ini sudah jalan dan sudah melahirkan dan mencetak banyak penghafal Al-Quran di bawah binaan kami. Cita-cita saya, insya Allah akan menwujudkan dan mencetak 1 juta penghafal Al-Quran untuk Indonesia. Yakin tidak Bapak Ibu? Jangankan itu saja yang saya yakini. Saya yakini yang lebih dahsyat, Indonesia akan menjadi negara Al-Quran. Kalau saya pernah dengar ada orang berkata, Makkah dan Madinah pusatnya kedatangan Islam. Saya menjawab, Indonesia pusatnya bangkitnya Islam untuk dunia. Tetapi syaratnya 1, bersama-sama memperhatikan Al-Quran. Saya selalu berkata sama jamaah dalam program safari dakwah kami, Bapak Ibu yang gagal tidak mampu menghafal Al-Quran, tidak apa-apa. Jangan gagalkan anakmu menjadi penghafal Al-Quran. Kalau itu pun tidak berhasil, tidak apa-apa. Anda masih punya kesempatan menjadi ahlul Quran. Bagaimana? Melalui infak kita, sedekah kita, wakaf kita. Semuanya Bapak Ibu harus bisa terlibat seikhlasnya apapun. Saya mengharapkan semua bisa ikut memperjuangkan 1 juta menghafal Al-Quran. Bahkan menjadi harapan saya yang besar, dan selalu saya berdoa,
Ya Allah, aku mohon jangan cabut nyawa saya sampai terwujud dan terdengar pengumuman besar yang akan mengimami salat Idul Fitri sekaligus khatib, seorang penghafal Al-Quran, Presiden Republik Indonesia. Wallahi, saya berani bersumpah akan terwujud dan akan menjadi kenyataan, karena pengalaman saya tidak pernah selama bersama Al-Quran saya gagal. Selalu ditolong oleh Allah, karena ini kalamullah, bukan kalam manusia. Ini kitabullah yang diturunkan, bukan kitab siapa-siapa. Begitu kita memperhatikan, menghargai, mencintai, menghabiskan waktu bersama Al-Quran, membaca Al-Quran secara rutin, wallahi akan Allah rubahkan keadaan kita menjadi lebih baik. Allah sudah janji di dalam suratul Waqi'ah ayat 77, innahu laqur'anun karim. Sungguh Al-Quran itu mulia, dan itu terjemahan bahasa Indonesia. Sayang sekali belum ada bahasa yang bisa memaknai isi Al-Quran selain bahasa Arab sendiri. Makanya makna yang hakiki daripada kalimat ini, daripada ayat 77 suratul Waqi'ah, innahu laqur'anun karim, sesungguhnya Al-Quran sangat mulia, bacaannya sangat mulia dan memberikan kemuliaan. Disitulah kuncinya. Kita akan dapat kemuliaan di sisi Allah karena berkat Al-Quran. Contoh kemuliaannya apa? Syafaat Al-Quran. Setiap satu huruf dapat 10 kebaikan. Kita dibangkitkan oleh Allah menjadi keluarga yang terdekat sama Allah karena keberkahan Al-Quran. Bahkan ketika masuk surga, karena kita mencintai Al-Quran, memperhatikan Al-Quran, berduli kepada Al-Quran, menolong Al-Quran di masa kita hidup di dunia, Allah subhanahu wa ta'ala akan angkat posisi darajat kita di dalam surga. Kata Siti Aisyah radhiyallahu anha, jumlah tingkatan dalam surga Allah sesuai jumlah ayat Al-Quran. Oleh karena itu, tidak ada di dalam surga Allah yang lebih tinggi daripada Ahlul Quran. Bapak Ibu, kita dianjurkan dan diminta berkenan menjadi teman sama Al-Quran hanya di dunia. Berapa sih usia kita di dunia? Sebentar. Pakal nanti di alam kubur, pas kita sendiri di alam kubur, di tempat yang sempit dan gelap, ingat, usia kita di alam kubur pasti bakal lebih panjang dan lebih lama daripada usia kita di dunia. Siapa yang bisa nanti tolong kita dan membela kita di hadapan mungkar nakir? Itu Al-Quran. Hanya kita diminta berteman sama Al-Quran di dunia. Al-Quran akan temani kita di dunia. Al-Quran akan temani kita saat sakratul maut. Al-Quran akan temani kita saat di alam kubur kita sendirian. Al-Quran akan temani kita saat kita dibangkitkan oleh Allah. Al-Quran akan temani kita saat dihisab. Al-Quran akan temani kita saat kita di hadap Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan Al-Quran akan temani kita saat jalan di atas sirat menuju surga. Bahkan ketika masuk surga, Al-Quran tidak akan melepas, tapi Al-Quran akan temani kita masuk surga untuk menantarkan kita ke derajat yang tertinggi di dalam surga Allah. Tidak ada sesuatu amalan yang lebih indah, lebih istimewa, lebih mulia, lebih menjaminkan kebahagiaan dan keselamatan, bahkan kesembuhan dari segala penyakit, terangkat segala kesusahan, sebagaimana kelebihan Al-Quran. Oleh karena itu jamaah sekalian, kalimat Al-Quran sendiri diambil, asal kalimat Al-Quran diambil dari kata Iqra. Ayat yang pertama yang Allah turunkan apa? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah apa yang dibaca, Al-Quran. Kita umat wajib memperhatikan dan membaca Al-Quran. Makanya alhamdulillah atas berkat perhatian jamaah, kepercayaan jamaah sepanjang perjalanan safari dakwah kami, dan tahun ini kami khususkan safari dakwah roadshow di Jawa Tengah dan Jawa Timur mulai dari Ramadan kemarin dan insyaAllah akan berkelanjutan sampai Hari Raya Idul Adha. Tujuan kami apa? Melipatkan seluruh masyarakat muslim, yang kaya, yang miskin, yang dimanapun dan apapun keadaannya, semuanya terlipat
dari segi fikirannya, dari segi ilmunya, dari segi tenaganya, dari segi hartanya, infaknya, sedekahnya, wakafnya, semuanya terlipat agar kita sama-sama mendapatkan syafaat di Al-Quran. Terlipat untuk apa? Sama-sama mencetak 1 juta penghafal Al-Quran, supaya nanti di hari kiamat insya-Allah akan kita dapat jutaan pahala-pahala di sisi Allah, dan akan dibela oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dibela Al-Quran nanti di hari kiamat. Al-Quran akan membela kita. Mau enggak Bapak Ibu dibela sama Al-Quran? Apalagi di alam kubur, di tempat yang gelap, yang sempit, tidak ada siapapun yang akan menemani kita. Hanya Al-Quran yang akan mampu merubahkan kuburan kita menjadi taman dari taman surga. Luar biasa anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, habis kami mencetak beberapa penghafal Al-Quran dari beberapa desa dan kampung, di antaranya program Hafiz Indonesia, yang sayang sekali Bapak Ibu hanya menonton acara yang sudah jadi, tapi banyak tidak tahu apa yang kami berjuangkan di belakang layar, apa yang kami berjuangkan sebelum Ramadan. 4 bulan bekerja keras untuk menghadirkan ratusan anak-anak penghafal Al-Quran. Mereka tidak bisa ditampilkan semua di acara Hafiz Indonesia. Makanya kami bina, kami didik, kami latih, kami ajarkan, sampai kami memilih yang terbaik dari jumlah ratusan anak-anak dari seluruh Indonesia, dari kampung-kampung, desa-desa, sawah-sawah yang mereka kita hadirkan. Dan jujur saja, tidak ada yang selama ini mensponsori kita. Begitu masuk acaranya di TV, baru muncul para sponsor untuk mencari keuntungan. Ketika mulai acara Hafiz Indonesia 2013, ada orang berkata tidak bakal bertahan acara ini, karena umat Islam di Indonesia tidak terlalu berduli sama Al-Quran. Umat Islam boleh berduli sama Al-Quran kalau ada orang menghina Al-Quran, baru umat Islam bangkit di Indonesia. Kalau tidak ada yang menghina, dapat diabaikan. Makanya saya senang ketika gerakan aksi demo 4.11 dan 2.12, tapi di sisi lain saya sedih. Kenapa? Karena kenapa umat Islam mau bangkit bela Al-Quran pas karena ada orang menghina Al-Quran, sedangkan kita yang menghina Al-Quran duluan, berhari-hari lewat tidak memperhatikan dan tidak baca Al-Quran. Malu kita sama Allah. Jadi mohon maaf ya Allah, kami tidak berduli Al-Quran, kami tidak akan bangkit untuk Al-Quran, kami tidak akan memperhatikan Al-Quran, kami tidak akan hafal, kami tidak akan baca, kami tidak akan memperhatikan, kami tidak akan mencintai, kami tidak akan membela. Tolong, kalau ada yang menghina, baru kami akan bela Al-Quran. Kira-kira mau begitu? Harus tunggu ada orang menghina Al-Quran, baru kita mau memperhatikan Al-Quran? Sedihnya di situ. Makanya jamaah sekalian, saya harap insya-Allah kita bersama-sama, ayo mari kita menwujudkan 1 juta penghafal Al-Quran. Siap? Kok suaranya kecil sih? Siap? Bersama-sama menjadi keluarga Al-Quran, menjadi ahlul Quran, pencinta Al-Quran, dan insya-Allah kita sama-sama mendapatkan syafaatnya Al-Quran. Aduh nikmat kalau masuk surga, Al-Quran temani kita dan membawa dan menantarkan kita sampai masuk ke derajat yang tertinggi untuk bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu jamaah sekalian, yakini selama kita bersama Al-Quran, insya-Allah terjamin selamat bahagia dunia akhirat. Saya akhiri satu cerita. Pengalaman saya, tidak pernah saya menemukan sedekah yang terbaik selain untuk Al-Quran. Ketika anak-anak yang kami bina dan alhamdulillah tamat penghafal Al-Quran, kami hadiahkan umrah. Apa tujuan kami hadiahkan umrah Bapak Ibu? Sebenarnya bukan intinya hafiz terus dapat hadiah umrah, karena kami tidak pernah ada syarat atau kami memberikan promosi, Anda hafal akan dapat hadiah umrah. Kami tidak pernah bilang begitu.
Tetapi ketika sudah menjadi kenyataan, menjadi penghafal, kami hadiahkan umrah. Tujuan hadiah umrah supaya anak-anak dan orang-orang yang menghafal Al-Quran di tingkat kami atau di bawah binaan kami bisa bertemu imam besar Masjidul Haram dan Masjid Nabawi. Untuk apa mereka bertemu imam besar Masjid Nabawi dan Masjidul Haram? Untuk setor hafalan, baca Al-Quran di hadapan mereka. Buat apa mereka baca Al-Quran di hadapan imam besar Masjidul Haram, Masjid Nabawi? Karena kami ingin satu, apakah bacaan mereka yang kami bina benar atau tidak, sesuai atau tidak. Kalau sudah dibenarkan oleh para imam besar, alhamdulillah, berarti usaha kita tidak sia-sia. Ketika sudah dibenarkan bacaan anak-anak kita dan semua para bina yang kami bina, baru kami kasih sertifikat. Apa itu sertifikat? Sertifikat yang tertulis nama penghafal Al-Quran, tapi ada urutan-urutan nama-nama lainnya yang bersambung dengan guru, guru dari guru, guru dari guru, guru dari guru, bersambung terus sampai kepada siapa? Sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi setiap penghafal Al-Quran akan dapat sertifikat. Kenapa? Apa makna sertifikat ini? Membenarkan bacaannya. Karena program kami Metode Madinah 5 tahap. Tahap pertama, memperbaiki huruf dan bacaan. Tahap yang kedua, menyempurnakan tajwid. Tahap yang ketiga, menindahkan suara, walaupun suaramu sebelum itu membuat orang lain sakit kepala. InsyaAllah ada ilmunya, jangan khawatir. Yang keempat, menguatkan hafalan. Karena kami selalu terima keluhan dari jamaah, kami bisa hafal, bahkan cepat hafal, tapi juga cepat lupa. Ada enggak ilmunya? Ada enggak obatnya? Ada enggak solusinya? InsyaAllah ada. Bagaimana bisa mempertahankan hafalan? Kalau sudah 4 tahap ini lulus dan sudah lancar, baru masuk ke tahap inti. Apa itu tahap inti? Membaca Al-Quran di dalam salat maupun di luar salat sesuai bacaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau sudah berhasil membaca Al-Quran seperti Nabi Muhammad, baru akan memperoleh sertifikat yang nama kita akan bersambung sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang menjadi cita-cita kami. Bukan hanya mencetak penghafal Al-Quran tapi bacaannya salah, bacaannya keliru. Saya menemukan di Indonesia banyak penghafal Al-Quran tapi salah baca Al-Fatihah, tajwidnya tidak sempurna. Yang saya harap banyak penghafal Al-Quran tapi bacaan mereka seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setuju? Siti Aisyah ketika didatangin seorang ibu membawa 2 anak yatim, mereka mencari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di rumah. Kata Aisyah, Rasulullah sedang pergi. Kata Aisyah radhiyallahu anha kepada ibu, apa yang saya bisa bantu ibu? Kata ibu, mohon maaf, ini 2 anak yatim. Suami saya sudah lama meninggal dan kami kelaparan. Kami ingin dapat makan. Kata Siti Aisyah, coba nanti saya bawain makan. Siti Aisyah masuk ke rumah. Apa isi rumah Rasulullah SAW? Sayang sekali tidak ada makanan apa-apa di rumah Rasul. Cuman ada 30 tir kurma. Biasanya Siti Aisyah suka menyimpan kurma karena Rasul suka puasa. Tapi di saat itu Siti Aisyah juga belajar. Kalau dalam hal kebaikan, Rasul selalu mengajarkan Siti Aisyah jangan tunda-tunda kebaikan, segera lakukannya. Makanya Siti Aisyah mengambil 3 kurma dan diserahkan kepada 3 orang itu, ibu sama 2 anak yatim. Anak yatim duluan sudah makan dan menghabiskan kurmanya. Tinggal berapa? 1 yang dipunya ibu. Ibu melihat anaknya sudah duluan menghabiskan kurmanya, tapi masih lapar. Ibu tidak tega makan dan melihat anaknya dalam kondisi lapar. Apa yang dilakukan oleh ibu? Ambil kurmanya dan dibelah bagi 2. Separuhnya dikasih kepada anak, yang separuh lagi dikasih kepada anak yang kedua. Siti Aisyah terharu, menangis melihat betapa luar biasa kedermawanan dan kasih sayangnya ibu kepada anaknya. Mereka begitu pergi, tidak lama datang Rasulullah.
Kata Aisyah, ya Rasulullah, baru saja terjadi cerita di depan Aisyah yang membuat Aisyah terharu. Kata Rasulullah, cerita apa itu? Kata Aisyah, ada satu ibu membawa 2 anak yatim. Saya membagikan 3 kurma, dia makan masing-masing, tapi ibu belum sempat makan. Justru makan kurma yang dimiliki oleh ibu, dia bagikan 2 kepada anaknya, dan dia tidak makan apa-apa. Disitulah saya memperhatikan kesedihan dan terharunya Siti Aisyah, betapa luar biasa kasih sayangnya ibu. Kata Rasulullah, wahai Aisyah, apakah kamu ta'ajjub, apakah kamu kagumi perilaku ibu terhadap anaknya? Ketahuilah wahai Aisyah, sebab separuh kurma yang ibu itu belah kurmanya, kan dibelah bagi 2 kan, berarti jadi separuh. Kata Rasulullah, wahai Aisyah, ketahuilah sebab separuh kurma yang tadi yang ibu bagikan kepada anaknya, Allah selamatkan ibu dari siksa neraka Jahannam. Allah selamatkan ibu dari siksa neraka Jahannam sebabnya separuh kurma. Kira-kira gimana sih pahala seorang yang menginfakkan kurma yang banyak, atau bok nasi buat buka puasa, atau menginfakkan di jalan Allah, menitipkan hartanya untuk program Al-Quran? Kira-kira betapa besar pahalanya. Makanya kata Rasulullah SAW, ittaqun nara walau bisyiqqi tamrah, bertakwalah kepada Allah terhadap api neraka walaupun dengan separuh kurma. Sudah faham ibu cerita itu? Sudah faham? Intinya, apapun seikhlas kita, selama niat kita baik untuk di jalan Allah, apalagi untuk Al-Quran, insyaAllah balasan Allah akan jauh lebih besar untuk kita di dunia dan di akhirat. Jalani mulai hari ini. Saya harap ibu-ibu, dan ini amalan yang terakhir yang saya sampaikan, insyaAllah dahsyat manfaatnya. Sedekah subuh. Sedekah subuh, sedekah setiap waktu, setiap saat bagus, baik, tapi sedekah subuh lebih dahsyat. Begitu Bapak Ibu habis salat subuh, walaupun ibu-ibu yang sedang halangan tidak salat, tetap masih bisa melaksanakan sedekah subuh sebelum beraktivitas di pagi hari. Tapi jangan lupa, ketika isi sedekah subuhnya disertai doa. Ya Allah, aku mohon dengan berkah sedekah ini, sembuhkan penyakitku yang sedang sakit. Ya Allah, aku mohon dengan berkah sedekah ini di subuh hari ini, sembuhkan kedua orang tuaku kalau orang tuanya sakit. Ya Allah, dengan berkah sedekah ini, mudahkan saya bisa ke tanah suci haji dan umrah. Ya Allah, anak saya sedang ujian, berikan kemudahan dengan berkah sedekah ini supaya lulus ujiannya. Silahkan apapun hajatmu, termasuk anak-anak. Kalau saya boleh usulkan, bapa punya 1 kotak amal, ibu punya 1, anak-anak masing punya 1. Ajari mereka sejak kecil untuk mengisi sedekah subuh yang disertai doa, untuk hutang kita, untuk penyakit kita, untuk hajat kita, apapun hajatnya. Anak kita sedang melamar kerjaan, belum jodoh kerjaannya di mana-mana, isi sedekah subuh. Ya Allah, aku mohon berikan kemudahan untuk anakku diterima kerjaannya. Atau keluarga yang sudah lama menikah, tidak punya keturunan, wallahi Bapak Ibu, sedekah subuh dirutinkan sambil berdoa. Sedekah disertai doa, sedekah disertai doa. Jangan sedekah tapi tidak berdoa. Begitu anda mendoa, apalagi keluarga yang sudah lama menikah tidak punya keturunan, isi sedekahnya. Ya Allah, aku mohon dengan berkat sedekah ini, berilah kepada kami karunia keturunan. Saya punya sahabat 17 tahun tidak punya keturunan, tapi alhamdulillah ketika dia rutin menjalani sedekah subuh dan kemudian istighfar sepanjang hari, alhamdulillah beliau mendapatkan sampai 6 bulan kemudian beliau telefon saya, Syekh, alhamdulillah istri saya hamil. Mohon maaf, jangankan sahabat saya sendiri, saya pribadi 13 tahun tidak punya keturunan. Alhamdulillah saya rutinkan sedekah subuh, dan setiap saya bersedekah saya berdoa,
Ya Allah, kalau memang keturunan itu kebaikan bagi saya dan keluarga, berilah karunia keturunan. Alhamdulillah sekarang dapat anak 3. Istri baru 1. Tapi tolong Bapak Ibu, ketika isi sedekah subuh, jangan sedekahnya koin, tapi doanya sampai terbit matahari. Kelamaan doanya. Malaikat juga bingung, kok sedekahnya keng, tapi doanya panjang sampai terbit matahari. Malu kita sama Allah. Kalau boleh saya nasihatin, usulkan 1 kali sedekah, fokus 1 hajat. Siap? Bisa sedekah subuh? Di kotak amal boleh, di botol boleh, di kaleng boleh. Ketika sudah isi full, sudah terisi kotak amal, baru silahkan diserahkan. Ke masjid boleh, kepada guru yang kita percaya boleh, kepada yayasan yang kita tahu boleh, dah apa-apa. Tapi dengan syarat, kalau sudah mau sedekahkan kotak amal, jangan coba buka sedekahnya. Jangan buka kotak amal. Saya khawatir begitu buka, lumayan, hasil 1 bulan. Kemarin kebetulan bulan ini saya ada cicilan, belum saya bayar. Ini itu bisikan syaitan. Hati-hati. Sudah niat, jangan rubah fikiran, jangan rubahkan niat. Setuju? Saya doakan semoga semua yang hadir dipanjangkan oleh Allah umurnya, disihatkan badannya, dimudahkan urusannya. Ya Allah, aku mohon untuk semua jamaah yang hadir, berkahi rezekinya, berikan kemudahan bisa ke tanah suci, haji dan umrah dan ziarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, atas izinmu kami sama-sama berkumpul di majlis ini. Berilah pada kami kemuliaan, sama-sama bertemu kembali di dalam surgamu. Ya Allah, ya Dzal Jalal wal Ikram. Ya Allah, aku mohon untuk semua jamaah yang hadir, selepas majlis ini masing-masing pulang sudah diampuni segala dosanya, disucikan hatinya, dibersihkan jiwanya, diselamatkan setiap langkah-langkahnya. Diberikan kebahagiaan dan keselamatan dunia akhirat. Ya Allah, jadikan kami semua ahlul Quran. Ya Allah, jadikan kami semua ahlul Quran, pencinta Al-Quran, penghafal Al-Quran. Berilah kepada kami keturunan penghafal Al-Quran, anak dan cucu penghafal Al-Quran, anak dan cucu yang membanggakan kami di hadapan-Mu hari kiamat, anak dan cucu yang menhadiahkan 2 mahkota ya Rabbal Alamin di hari kiamat. Berikan kepada kami semua dan keluarga kami syafaat Al-Quran ya Dzal Jalal wal Ikram. Rabbana atina fid dunya hasanah وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Bapak Ibu jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kesempatan Bapak Ibu pulang, kami harap mengakhiri untuk kita bersama-sama menggerakkan syiar wakaf. Untuk bersama-sama kita memperjuangkan 1 juta penghafal Al-Quran. Kira-kira siap Bu? Siap Bapak? Dalam kesempatan ini saya membawakan insyaAllah hadiah istimewa yang saya alhamdulillah dapat kehormatan diberikan karpet ini dari Masjidil Haram, diberikan khusus untuk dijadikan syiar wakaf untuk mencetak 1 juta penghafal Al-Quran. Dan kami niatkan insyaAllah akan diwakafkan kembali ke masjid ini, bisa digunakan oleh jamaah masjid. InsyaAllah setiap orang yang sujud di karpet Masjidil Haram yang sudah dipakai oleh jutaan umat, meneteskan air mata dan bermunajat di atas karpet, InsyaAllah mudah-mudahan terkabul doa kita, bisa ke tanah suci dan bersujud di hadapan Ka'bah InsyaAllah, dan bisa ziarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini karpet bersertifikat. Mana sertifikatnya? Bisa diangkat, maaf, 2 atau 3 orang, cukup berat ya. Ini cukup berat.
Ya, sertifikat. Sebagaimana kami mendapatkan ini hadiah wakaf untuk 1 juta menghafal Al-Quran, kami juga niatkan diwakafkan kembali. Tapi yang wakafkan bukan saya, tapi kita bersama-sama untuk menwakafkan kita. Dan insya Allah apapun yang kita ikhlaskan untuk diwakafkan karbet ini untuk masjid ini, insya Allah menjadi amal salih dan sedekah jariah untuk kita, yang insya Allah sama-sama mendapatkan syafaatnya Al-Quran di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Sertifikat mohon Ustaz Utomo. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, apa yang telah disampaikan oleh Syekh Ali Jaber, beliau ingin mewakafkan kembali karpet dari Mekah ini untuk masjid di sini. Tapi syaratnya kita harus bersama-sama. Kita harus bersama-sama mencetak 1 juta penghafal Al-Quran.